Halo, di Latis kali ini aku mau bawain laporan mistis dari teman kita yang menurut aku ceritanya cukup complicated ya. Ceritanya cukup panjang, tapi aku ceritain ke kalian, aku simpulkan aja kali ya. Semoga kalian paham apa yang aku ceritain. Oke, kita langsung masuk aja ke ceritanya. Jadi ini kiriman teman kita yang gak mau disebutin namanya, jadi kita panggil aja beliau dengan nama Dinda. Dinda ini asal Bandung, Jawa Barat. Dinda tinggal sama ibunya doang, ayahnya Dinda ini udah lama wafat. Dan sebenarnya Dinda ini punya kakak, tapi udah beda rumah gitu karena kakaknya udah nikah, udah berkeluarga. Dinda kerja di sebuah rumah sakit, dan di rumah sakit itu kakaknya juga kerja di sana. Jadi Dinda sama kakaknya itu satu tempat kerja. Di hari Sabtu bulan Februari 2024, Dinda ini main lah sama beberapa teman kerjanya. Ada kakaknya juga tuh ikut. Mereka itu main ke rumah temennya yang ada di Majalengka. Pertama mereka kumpul dulu nih di rumah sakit, tempat mereka kerja tuh kan. Janjian dulu di situ terus nanti berangkatnya rame-rame. Nah dari situ aja tuh katanya ada salah satu orang yang bilang kalau Dinda kok kayak agak beda gitu ya. Tapi di situ Dinda nggak terlalu ngehirauin. Akhirnya semua berangkat lah tuh ke Majalengka. Gak ada apa-apa, dari mereka berangkat sampai di sana pun gak ada apa-apa, semuanya aman. Sampai acara selesai pun mereka pulang nih aman aja tuh. Tapi pas udah di perbatasan Bandung, itu sekitaran jam 19.00, tiba-tiba di jalan Dinda ngerasa kok dadanya sesak banget. Di situ Dinda sempat mikir kalau mungkin dia masuk angin kali ya, karena kan perjalanan jauh tuh. Tapi pas sampai di rumah, Dinda nih ngerasa kok kayak makin sesak gitu dadanya. Dan di situ Dinda tuh ngerasa juga kayak badannya tuh berat banget. Di situ Dinda ngerasa udah ada yang aneh nih. Dinda pergilah nih ke rumah saudaranya yang bisa ngobatin. Dan di sana Dinda ini nggak sadarkan diri. Dan bangun-bangun itu katanya udah jam 1.30 dini hari. Pas Dinda bangun, Dinda ini diceritain kalau dia ini tadi kesurukan. Kesurukan? Apa kesurukan? Kesurupan. Nah pas kesurupan ini, demit yang lagi ngerasukin si Dinda itu bilang kalau si Dinda ini nginjak dia. Jadi nginjak si demitnya bete dirasukin si Dindanya. Tapi di situ kakaknya yang tadi ikut pergi ke Majalengka itu bilang gini, lah dari tadi Dinda diem doang tuh. Di rumah temennya itu dia diem doang. Nah di situ demit yang ngerasukin si Dinda ketawa. Jadi secara nggak langsung si demitnya udah bohong. Padahal dia nggak diinjak tapi ngomongnya diinjak. Kata gue emang setan. Jadi si demitnya ini tuh ngerasukin Dinda bukan karena diinjak. Jadi kayak ada hal lain gitulah. Nah paginya Dinda ini ngerasa udah agak enakan gitulah. Dia berangkatlah kerja tuh kayak biasa. Di jam 6 pagi. Tapi seminggu setelah kejadian itu, Dinda kok jadi malah bisa lihat sosok-sosok yang harusnya nggak dilihat gitu. Jadi sosok-sosok yang tak kasat mata itu Dinda bisa lihat. Dinda disaranin nih sama saudaranya yang kemarin ngobatin dia itu, buat ke orang yang lebih paham, buat ditutupin tuh mata batinnya, karena kayaknya nih mata batinnya kebuka. Singkatnya, Dinda datang lah nih ke orang yang lebih paham. Dan alhamdulillahnya benar, mata batinnya Dinda ketutup. Dia nggak bisa lagi tuh lihat-lihat hal-hal yang enggak. Aman dong. Tapi malah setelah itu, tiap hari Sabtu, Dinda kesurupan. Bener-bener selalu kesurupan. Sampai yang kayak ngamuk-ngamuk gitu. Kacau juga ya. Orang mah hari Sabtu siap-siap buat ngapel malamnya. Lah ini, aduh. Dinda cerita nih ke salah satu teman kerjanya yang katanya suaminya ini agak paham gitu ya. Dinda cerita kalau tiap hari Sabtu tuh gue kesurupan mulu dah. Teman kerjanya nyampein lah ke suaminya. Dan teman kerja ini ngabarin lagi ke Dinda. Din, aku tuh cuma ngasih lihat foto kamu ke suami aku. Dan katanya ada 7 orang yang lagi jahilin kamu. Di situ Dinda agak kaget juga ya, ini 7 banget nih. Dia juga mikir, gue salah apa ya sampai ada orang yang tega gitu. Sampai 7 lagi. Bulan-bulan berikutnya Dinda nih tetap kesurupan tiap hari Sabtu. Tapi ya Dinda tetap berusaha ya buat dia itu diobatin gitu. Walaupun kata Dinda itu rasanya capek banget udah pasti. Pada sakit semua kan ya, namanya habis kesurupan kan katanya badan pada sakit. Sampai pernah ada nih kejadian, Dinda ini lagi kerja. Pas itu dia ini lagi kerja di lantai 5 rumah sakit. Dan katanya dia mau loncat. Tapi kenotis nih yang rekan kerjanya yang ngelihat Dinda nih gerak-geriknya kok kayak ada yang lain. Ini ngeri banget sih karena udah sampai mengancam nyawa gitu kan. Di bulan Juni, Dinda ini pergi berobat ke suatu tempat pengobatan gitu yang viral, yang ada di daerah Cirebon. Sebenarnya ini Dinda nyebutin nih nama tempat yang viral ini nih, cuma aku kayak agak nggak usah disebutin ya, nggak usah di-spill lah, pokoknya adalah tempat viral di Cirebon sana gitu. Pergilah Dinda ke sana buat diobatin, selama 3 hari dia nginep di sana buat diobatin. Habis itu dia pulang, tapi ternyata menurut Dinda nih kok kayak masih sama aja ya, tiap hari Sabtu juga dia tetap kesurupan.
Terus temen kerjanya Dinda ini ada yang ngabarin kalau dia ini kayaknya ada kenalan yang bisa ngobatin gitu lah. Pergilah Dinda ke tempat yang dikasih tahu sama temennya ini. Pas di sana dicoba diobatin dan di situ Dinda ini tahu kalau ternyata orang yang ngejailin dia itu ternyata saudaranya sendiri. Salah satunya. Berarti bener ada beberapa nih yang jailin si Dinda. Dan katanya saudaranya ini itu bukan sekedar jailin doang, bahkan katanya mau numbalin si Dinda. Aduh ngeri banget ya. Dari situ Dinda ini rutin nih pengobatan di tempat itu. Ya kasarannya dibersihin gitulah. Nah pas kesana yang ketiga kalinya, Dinda ini tuh ditanganin bukan sama bapak yang biasanya nanganin dia. Jadi kayak ada cowok anak buah si bapak gitulah. Pas itu Dinda juga sempet pingsan dan digendong tuh sama cowok itu. Udah tuh minggu depannya Dinda balik lagi ke tempat itu. Dan pas dicek nih sama si bapak yang biasanya ngobatin Dinda, itu katanya kok ini malah nambah ya. Ada yang nempel nih. Dan ternyata yang melet ini itu anak buahnya si bapak itu sendiri. Yang minggu lalu ngobatin si Dinda, ternyata dia naksir sama Dinda di pelet itu. Waduh, Dinda agak kaget ya karena kan dia udah mempercayakan diri ke tempat ini tapi kok begini gitu. Dan si bapak yang ngobatin Dinda ini juga sempat konflik nih sama anak buahnya itu yang melet si Dinda. Karena kasarannya kan ini Dinda customernya gitu ya, kok malah diginiin. Di bagian ini sebenarnya agak plot twist ya. Oke kita lanjut aja ke ceritanya. Dari kejadian itu Dinda udah nggak berani lagi ya pergi ke sana. Walaupun menurut Dinda bapak yang biasa ngobatin dia ini tuh baik orangnya, tapi ya gimana ya? Ya udah akhirnya Dinda cari lagi nih tempat pengobatan yang lain. Terus dapet lah nih info dari mertua kakaknya. Kalau ada lah nih orang yang mungkin itu bisa ngobatin Dinda. Malam-malam lah tuh Dinda pergi ke sana. Di jam 10-an malam gitu. Di sana dia diobatin kayak biasa. Dan beberapa kali juga Dinda datang ke sana tuh tiap minggunya. Nah ada lah nih satu pertemuan yang gak tahu kenapa, yang biasanya Dinda ini nangis-nangis doang atau kesurupan gitu ya. Di hari itu tuh agak beda, dimana Dinda katanya bisa ngeliat kejadian di masa lalu. Pas itu Dinda juga bingung, kayak percaya gak percaya ya. Pas Dinda merem, dia lihat almarhum bapaknya yang punya ilmu putih. Dan saat itu tuh emang keluarga bapak ini emang orang yang cukup berada lah di Medan. Tapi di situ ada konflik sama adiknya si bapak. Singkatnya bapak bawalah nih keluarganya buat tinggal di Bandung, pindah mereka. Di Bandung bapaknya ini punya rumah sama ada pertanian yang lahannya tuh luas gitu. Waduh, bapaknya Dinda orang have nih. Pas itu bapaknya ini sering juga nih bolak-balik Bandung Kuningan itu buat belajar ilmu putihnya, buat memperdalam gitulah. Suatu hari si bapak ini ketemu sama saudaranya si ibunya si Dinda. Di situ si saudara ini tuh nawarin mau lebih kaya nggak gitu. Di situ bapaknya Dinda nih tergoda gitu ya. Siapa sih yang nggak mau? Pergilah nih mereka berdua ke suatu tempat, kayak tempat ritual gitu katanya. Tapi ternyata sampai di sana bapaknya Dinda ini kaget banget karena ternyata apa yang mau dilakuin ini tuh ilmu hitam, bukan ilmu putih yang biasanya bapaknya Dinda itu perdalam. Dan ternyata saudaranya si ibunya Dinda ini ngajak si bapak bukan cuma kayak ngajak doang gitu, enggak, ada maksud lain. Karena ternyata ini tuh pesugihan dan pesugihannya itu butuh tumbal. Nah tumbalnya ini itu anak dari si bapak yang mau ditumbalin. Pas tahu itu kan bapak yang nggak terima lah ya, masa anak gue yang ditumbalin, serius nih. Si bapak ya coba buat ya menghentikan itu gitu. Padahal katanya nih ya, namanya Dinda itu udah kayak disembayangin gitulah. Mungkin kasarannya kayak udah disetor nih ke demitnya, ke iblisnya gitu buat dijadiin tumbal pesugihannya itu. Tapi di situ ya bapak coba tetap buat nyelamatin Dinda. Dan di situ bapak ini milih buat gantiin Dinda aja. Dan benar, si bapak akhirnya meninggal. Dan setelah itu benar aja, saudaranya ini tiba-tiba kayak mendadak. Wah, berhasil dia berarti. Bertahun-tahun si saudaranya ini tuh beneran hidup kaya. Mewah gitu hidupnya. Sampai akhirnya tiba-tiba Dinda lihat kalau saudaranya ini hidupnya tuh tiba-tiba jadi susah. Yang katanya itu sih minta tumbal lagi. Dan dia gak bisa ngasih. Makanya jadi melarat. Ini gue kayak tetangga yang dengki gitu ya. Gak gitu ya sobat-sobat. Kita kalau ada tetangga yang kaya raya makmur sejahtera juga kita pinjam duit. Maksudnya seneng gitu. Pokoknya di situ udahlah tuh keungkap. Masa lalunya tuh ada apa itu udah keungkap. Nah di pengobatan berikutnya ini dilakuin di rumahnya si Dinda. Katanya di situ juga manggil beberapa keluarga jadi pada datang ke rumahnya Dinda. Dan salah satunya itu ada anak dari yang pesugihan itu, si saudara itu. Dia datang tuh ke situ. Pokoknya di situ agak kisruh lah. Dari sosok yang disembah di pesugihan itu datang ke situ. Terus ada suara gedoran pintu, tapi pas dibuka nggak ada siapa-siapa.
Terus hawa sesak yang dirasain pas itu, sampai ada anggota keluarga lain yang malah ikut kesurupan. Aduh, ngeri banget. Sampai akhirnya semua selesai, dan 2 hari kemudian, Dinda berobat lagi lah. Dan di situ katanya Dinda ini ngeliat almarhum bapak. Beliau itu bilang gini, pulang Din, jangan dicari tahu lagi. Semuanya udah kebongkar kan? Tinggal diri Dinda aja sekarang yang diobatin. Ikhlasin bapak ya. Maaf, bapak dijebak. Di situ Dinda ya nangis lah ya. Nah sebenarnya ini ceritanya panjang banget sih guys. Tapi dari hasil pengobatan Dinda, ini bisa disimpulin nih. Kalau benar ada 7 orang yang ngejailin Dinda. Yang pertama ada saudara yang pesugihan itu yang menumbalin Dinda. Yang kedua ada temennya Dinda yang iri gitu sama si Dinda. Yang ketiga temen kantornya Dinda yang gak suka sama dia. Yang keempat tadi tuh cowok di tempat pengobatan yang melet Dinda. Terus sama ada yang kelima, 6, dan 7 itu gak ketahuan tuh motifnya apa. Tapi benar ada katanya. Selama 3 bulan Dinda terus tuh ngejalanin pengobatan. Di situ juga katanya 3 orang tuh udah nyerah. Jadi tinggal 4 nih yang masih nyerang si Dinda. Sampailah nih di bulan November 2024. Dinda ketemu nih sama satu cowok. Yang kebetulan si cowok ini tuh ya punya kelebihan gitu bisa ngobatin. Mereka deket sampai akhirnya jadian. Dan dibantulah Dinda sama dia buat diobatin gitu ya. Dan alhamdulillahnya di 2025 sampai 2026 Dinda ini udah bener-bener sembuh. Tapi kata Dinda ya tetap traumanya tetap berasa gitu ya. Dan Dinda dia bilang katanya dia gak terlalu banyak ingat sama kejadian-kejadian di masa lalu. Gitu guys, ini udah aku simpulin aja panjang ya. Aku pas baca kayak aduh panjang banget ini. Cukup rumit dan complicated. Tapi begitulah, kita berdoa aja semoga Dinda, aku, kamu, dan kita semua selalu dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Semoga kita semua aman-aman aja, baik-baik aja, sejahtera, kaya raya melintir. Amin. Segitu aja guys cerita dari Dinda. Terima kasih Dinda udah mau berbagi laporan mistis yang wow. Terima kasih buat yang nontonin video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar aku makin semangat dong. See you in the next video guys. Bye-bye.